So what's up guys, this is Rosa and I want to tell you about something that it's kinda making me sick because I feel like it's not something that I should think right now. Jadi kayak, to be honest, aku tuh adalah tipikal orang yang suka banget ngejodohin orang lain. Aku gak tahu kenapa, karena mungkin ada beberapa trait yang itu tuh udah terjadi sejak lama sih. Maksudnya kayak dari SD aku punya satu kebiasaan dimana ketika aku naksir sama satu orang nih, aku naksir nih sama si A, tapi ternyata si A naksir sama sahabat aku bakal ngejodohin si A itu sama sahabat aku sampai di titik yang mereka bener-bener suka sama suka gitu. Dan itu terjadi berulang kali bahkan sampai sekarang aku dewasa. Dan aku bingung juga kenapa hal ini bisa terjadi di aku gitu, ada apa gitu. Dan ya, jadi ceritanya beberapa waktu belakangan ini aku mulai melakukan hal yang serupa lagi gitu. Sebenarnya aku udah melakukan ini beberapa kali, tapi finally ini bener-bener yang aku nemuin dua temen aku yang dari lingkungan yang berbeda, terus aku matchmaking mereka berdua, alias kayak itu kayak blind date, tapi aku ada di sana gitu. Dan di sini aku sadar kayak kenapa aku tuh sering aku tuh suka ngejodohin orang, tapi aku gak pernah bener-bener yang kayak klik gitu loh. Maksudnya orang ini klik akhirnya sama aku secara romantis, gak pernah. Jadi kayak aku sedikit heran, tapi juga gak heran-heran banget gitu kan. Karena in the end of the day, semua orang yang aku kenal, at least sampai di titik ini ya, semua orang yang aku kenal itu emang cocoknya jadi temen sama aku. Entah karena dari value-nya berbeda, ekspektasiku terhadap mereka berbeda, atau ternyata ada beberapa hal yang aku rasa itu kurang nih, aku gak bisa kompromi ini, tapi kayaknya temen aku bisa gitu. Nah kayak aku heran sampai ada di kepala aku ini kayak ada format tertentu, alias template tertentu, dimana ketika aku ngelihat aku baru kenalan nih sama orang baru, entah itu temennya teman atau kayak orang baru yang di suatu komunitas yang aku temuin gitu, aku langsung mikir kayak kayaknya kau cocok deh sama temen aku yang ini gitu. Tapi itu ngebatin, tapi kayak aku bener-bener sampai di titik yang kayak nawarin gitu kayak, oh kamu lagi nyari pasangan gak? Aku ada loh temen yang kayaknya cocok nih sama kamu kalau kamu memang lagi nyari pasangan gitu. Tapi gak semua orang aku tawarin gitu sih, cuma aku heran aja kenapa aku bisa, maksudnya kayak kenapa aku sampai ada itu gitu. Dan aku heran banget kenapa aku gitu. Dan temenku tadi akhirnya kan kita yaudah kan, yang namanya temenan di pokoknya udah sesekali kan kita hang out gitu kan. Tapi hari ini tadi tuh kita main kan ke salah satu tempat di Sleman, yang which is itu mungkin rada alun-alun banget nih, kita jadi anak kabupaten nih ya kan malam ini. Dan lucunya adalah di situ kita ngobrol banyak hal, termasuk salah satunya adalah kayak tipe pasangan yang kita pengen, karena aku kan itu temenan berempat ya cewek, dan kita keempat-empatnya nih anak psikologi, dan kita juga jomblo keempat-empatnya. Tapi salah satunya tuh berhasil aku jodohin sama temen aku dari ini lain. Terus satunya lagi tuh masih kayak, aku masih trial and error gitu loh dalam ngejodohin dia. Tapi terus yang satunya ini lagi, aku masih berusaha find out sebenarnya cowok yang cocok sama orang ini kayak gimana gitu. Dan singkat cerita, ujung-ujungnya adalah mereka nanya balik ke aku, kenapa kamu bisa kayak ngejodohin orang lain tapi kamu gak nyari buat dirimu sendiri. Nah, that's the point, that's the whole point that I never thought it will be, aku gak pernah kepikiran kalau mereka akan nanyain itu ke aku gitu. Dan di situ aku juga heran kayak, kenapa gitu. Karena jadi selama ini aku selalu berada di titik yang dimana aku nyaman sama seseorang, tapi itu terbatas sebagai teman. Ada pernah suatu ketika aku suka sama salah seorang teman aku yang ternyata itu karena oksitosin aku lagi lumayan meningkat gitu.
Tapi setelah aku bisa unlearn perasaan itu, sikap itu, pokoknya behavior itu, aku bisa unlearn, aku berada kembali di titik dimana aku bisa netral sama dia. Dan to be honest, waktu itu aku sadar pol kalau aku juga gak bisa ternyata keseringan ketemu gitu. Tapi aku juga gak bisa berada di titik yang kita LDR. Aku heran juga, tapi pokoknya intinya waktu aku masih nge-crushin si temen aku ini, anggap aja dia si A ya. Aku nge-crushin si A, aku bener-bener kayak apa ya, kayak aku tuh punya wishful thinking bisa kayak belajar bareng dia, kayak study bareng dia, terus diajarin dia ini, terus kita bisa mungkin kayak ngerjain beberapa hal yang ya udah kita berada di tempat yang sama tapi ngerjain hal yang beda, dan kita diem-diem aja gak apa-apa. Karena which is aku juga sebenarnya bukan orang yang suka ngomong banget, tapi ya aku ada di tengah-tengah gitu. Aku suka ngomong tapi aku juga suka diem gitu dengerin orang lain. Tapi ternyata ketika aku diberi kesempatan untuk kayak dalam seminggu tuh aku ada ketemu dia mungkin sekitar 3 kali. Di hari ketiga aku ketemu dia, aku bener-bener semua itu kayak apa dah gitu, kayak aku bener-bener sebad mood itu, kayak aku ngerasa bosen banget kayak direcokin orang ini lagi gitu loh, kayak aduh males banget gitu. Dan aku heran kenapa aku bisa berpikir itu, padahal waktu itu ya aku suka dia gitu loh. Makanya itu aku kayak masih questioning sendiri, kayak love pattern aku tuh kayak gimana. Sedangkan aku ngeliat kalau love pattern temen aku tuh kayak gini gitu. Jadi kayak pelan-pelan aku bisa memahami orang lain, tapi susah buat memahami diri aku sendiri kan. Dan mungkin ini juga lebih ke religion belief gitu ya, kayak what I believe. Aku ngerasa mungkin aku tipikal orang yang terlalu apa ya, bisa dibilang ekstrim, atau mungkin terlalu apa ya, wishful thinking or manifestnya itu terlalu besar terhadap sesuatu kayak gini. Karena somehow aku nggak aku nggak craving for love yang dalam konteks pacaran, karena I have apa sih namanya, pokoknya waktu dulu itu waktu aku masih deket sama seorang cowok, pada konteks itu situationship ya, bukan pacaran, aku punya moral dilema yang sangat besar terhadap hal tersebut. Kayaknya harusnya gak kayak gini deh, maksudnya kayak harusnya aku gak seperti ini deh gitu. Tapi di satu sisi ya memang craving for apa sih namanya, belonging or maybe attention like that, itu tuh suatu hal yang natural banget di diri manusia. Tapi waktu itu adalah ketika aku diberi itu, ketika aku mendapatkan hal itu secara konstan, aku sadar kalau ini gak seharusnya gini. Maksudnya kamu bukan orang yang punya hak, atau kamu bukan orang yang bertanggung jawab untuk memberikan aku hal seperti ini gitu. Kayak okay, even waktu kita ngedate nih, waktu kita ketemu terus kita kayak ngedate, karena kebetulan aku LDR itu, aku gak mau sampai di titik yang kayak dibayar-bayarin. Jadi kayak selama ini aku bener-bener segak enakan itu gitu. Kayak aku ngerasa I need to be independent because you know you don't need to have responsibility because you are not my husband. You don't need to taking care of me because you are not my husband. But thanks for the attention, thanks for the all of the things that you done with me gitu. Tapi sejauh ini itu ya aku bingung. Ya soalnya aku care sama orang. Aku lumayan, kalau kamu cerita ke aku, kamu ngetok kosan aku nih tengah malam pengen cerita, ayo mari cerita, aku dengerin. Tapi masalahnya adalah ketika itu berbalik ke diriku sendiri, aku bingung. Kayak aku berada di titik kayak aku gak bisa, maksudnya oke, kalau kamu memang pengen ngerepotin aku gak apa-apa, tapi kalau aku ngerepotin kamu mungkin sesekali aja. Aku gak mau terlalu sering ngerepotin kamu karena aku takut bergantung ke kamu. Dan ini yang menyebabkan aku gak bisa pacaran. Kayak aku gak cocok pacaran karena kayak logik aku tuh main.
entahlah, aku gak tahu apakah aku terlalu pick me untuk mengatakan ini, tapi I think that aku tuh terlalu rasional dan logical, aku terlalu main untuk hal kayak gini. Jadi aku selalu mikir, apa ya, mungkin aku terlalu kapitalis juga, aku gak tahu. Tapi aku mikir gini, kita bareng-bareng nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada banyak hal yang kita spend bareng, entah itu ke suatu tempat, uang, tenaga, pokoknya hal-hal semacam itu. Tapi kalau ujungnya kita gak bareng, apa? Ujungnya kalau kita gak, ternyata emang bukan jodoh, ujungnya kalau ternyata aku cuma jadi tamu nih di pesta pernikahan kamu, gimana? Kayak it's kind of funny gitu loh. Aku gak bisa seperti itu, kayak aku setakut itu kalau aku sampai di titik itu. Jadi aku berharap, karena ini bener-bener aku gak pernah pacaran ya, jadi aku selalu terjebak di situationship. Aku gak tahu kenapa, karena sejauh yang aku inget, aku gak pernah ditembak orang. Seumur hidupku aku gak pernah ditembak orang. Tapi ya kalau apa sih, feeling for love or maybe kayak ngerasain jatuh cinta, ya pernah. Itu selalu jadi titik dimana kayak mungkin ini agak miserable because I was the one that feel harder. Kayak seringnya sih begitu ya, I was the one that feel harder. Tapi sayangnya kebanyakan bertepuk sebelah tangan, atau kayak ya aku dikit cuma sebagai friends mungkin untuk beberapa kali di situationship itu. Dan sekarang aku 22 tahun dan aku ngerasa apaan sih gitu, kayak okay, that's enough, that's a good thing, tapi ya udahlah gitu. Dan ya aku nggak tahu sih apa yang harus aku lakukan lagi gitu. Karena aku pikir 22 tahun ya mungkin kedepannya ya teman-temanmu bakal punya pasangan juga kan. Tapi aku juga siap juga kalau emang pada dasarnya harus tinggal sendiri, kayak spend my whole life alone. Itu gak seburuk yang aku pikirin sih, karena aku menemui beberapa orang yang wow, itu membuka insightku banget gitu loh. Ketika aku join ke suatu komunitas, terus aku bertemu orang-orang kayak gini, kayak mereka di umur 30 tahunan, kayak 22, kayak late 20s, dan mereka masih sendiri dan mereka masih kayak having fun with their life. I think that's good thing too, kayak gak ada salahnya kan. Dan aku mikir mungkin itu akan menjadi kayak backup plan yang sangat menyenangkan, karena I hope aku masih punya kesempatan untuk kerja, maksudnya bekerja di hal yang aku pengen, dan aku bisa explore everything that I want, that I like, that I'm interested in. Terus aku masih pengen sekolah, kayak tuh ya, kalau bisa sekolah sampai S3, aku bakal sekolah sampai S3. Bahkan mungkin kalau bisa ngulang S2 beberapa kali, aku pengen ngulang S2 beberapa kali. Aku pengen pursue my dream in kayak psikologi, data, terus juga kayak UI UX or design. Atau aku juga love to travel, kayak I have so many interest in many things gitu. Walaupun ya di satu sisi beberapa orang bakal kayak nyangka nih orang hidupnya kok gak konsen banget gitu. Tapi ya that's me, and I hope if I find the person that maybe cool, apa sih namanya, bisa menerima gue yang apa adanya kayak gini gitu. Thanks banget sih, maksudnya kayak kehadiran lu bakal sangat bermakna. Tapi gue mohon jangan membatasi gue, maksudnya kayak oke, berikan gue mungkin semacam support, tapi if you can be someone that make me still apa sih namanya, longing, atau bisa membantu gue buat tetap realistis sama apa yang gue pengen, atau mungkin bisa membantu gue nih untuk menyusun milestone buat apa yang gue pengen, it will be better gitu. Tapi tidak sekarang, maksudnya kalau even sekarang pun that's okay, tapi ya mungkin gue gak akan open for love. Maksudnya mungkin gue lebih apa ya, bisa dibilang akan sangat berterima kasih kalau kita bisa menjadi sepasang sahabat, anjir, temen tapi menikah banget anjir. Tapi kayak itulah itu, jadi kayak ya kalau dipikir-pikir mungkin
mungkin aja sih kayak barangkali pas gue lagi S2 nih atau gue lagi S3 gue ketemu orang random di jalan atau mungkin orang di perpus atau orang kayak kayak scan yang terlalu fiksional di buku-buku romance gitu. Nah ya, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan sih, dan I hope it will be a good thing for me too, dan bisa mendukung gue gitu loh, bisa menerima gue, keluarga gue, dan semua orang yang ada di sekitar gue, tapi juga bisa. Okay guys, thanks. This is maybe my first video that I talk a lot about these random things. But actually, I love the side of this of me. I love this side of me. Jadi kayak sorry banget kalau gue masih pakai bahasa yang nyampur-nyampur dan mungkin gue gak jelas nih dalam bercerita atau gue terlalu kayak ya, just enjoy that. Bye.